Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang dikejar oleh sesuatu. Entah apa itu yang pasti membahayakan nyawanya. Tapi gadis itu terlihat sangat ketakutan setengah mati yang ketika ia baru keluar dari dalam terowongan. Film akan bercerita pada 5 remaja yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Ada yang bernama Clover sedang tertidur, Max si kemeja biru, Megan peranakan Cina, kemudian ada Nina, gadis bertindik, dan terakhir ada Abby yang sedang nyetir. Mereka semua ternyata sedang dalam perjalanan mencari kakak Clover yang sudah 2 minggu tidak pulang, yaitu gadis yang kita lihat di awal film tadi, sehingga Clover merasa perlu untuk mencarinya. Setibanya di rest area, Clover kembali melihat rekaman video terakhir dari Melanie kakaknya. Dari latar videonya terlihat jelas jika sang kakak melakukan video call di tempat ini. Clover pun memutuskan untuk masuk dan menanyakan langsung pada sang pemilik toko. Sekalian beli minuman, Clover pun langsung menunjukkan foto Melanie dan menanyakan pada si pemilik toko yang bernama Hill. Barangkali dia pernah melihatnya di sekitar sini. Namun karena terlalu banyak pengunjung yang pernah mampir, Hill pun tidak bisa mengingat mereka satu persatu. Well, you're not the first one who come here. I mean, do a lot of people go missing around here? Hill juga menambahkan bahwa Clover bukanlah orang pertama yang menanyakan orang hilang. Sudah ada beberapa pengunjung lain yang juga menanyakan hal serupa di mana Hill hanya bisa memperingatkan Clover bahwa di atas sana ada sebuah lembah bernama Lembah Glor. Kabarnya, orang yang menginap di sana tidak akan pernah kembali. Jadi demi kebaikan mereka semua akan lebih baik jika Clover mencari kakaknya di tempat lain. Bukannya mendengar nasihat dari Hill, Clover dan teman-temannya justru malah pergi ke lembah yang dimaksud. Terjadi cekcok karena beberapa dari mereka tidak setuju untuk pergi ke sana. Suasana tegang semakin parah saat Abby tidak bisa putar balik karena tersesat berputar-putar saja. Namun mereka terhenti ketika melihat keanehan di depannya. What the hell? Holy shit. What is going on? Ya, Terjadi anomali cuaca yang disebut dengan rain boundary atau suatu kondisi ketika hujan terlihat membentuk tirai yang jelas memisahkan area sedang hujan dengan area yang tidak, di mana mereka cukup terpukau saat melihatnya dari dekat lalu memutuskan untuk mengabadikan momen langka ini. It's cool though. Sampailah mereka di penginapan yang Hill maksud. Suasana di sana benar-benar sepi. Sembari menunggu hujan reda, mereka memutuskan untuk masuk saja berharap si pemilik penginapan dapat memberi informasi yang mereka butuhkan. Sesampainya di dalam, mereka tidak menemukan siapapun. Nina merasa ada yang janggal dengan tempat ini, sebab dilihat dari barang dan area sekitar. Semua nampak tertata rapi dan bersih seolah dirawat setiap hari. Di sana juga ada jam pasir yang kondisinya masih terawat. Bahkan listrik rumah yang ternyata masih bisa dinyalakan. Termasuk buku tamu yang masih kosong. Nina lalu memutuskan untuk mengisi buku tamu tersebut. Sementara itu Megan yang sudah kebelet, buru-buru ke toilet untuk boker. Tapi ketika diperiksa, airnya ternyata mati. Sementara Abby, ia masih memotret benda-benda antik yang ada di dalam. Karena memang hobinya fotografi sambil membuat video singkat. Setibanya di salah satu kamar, Abby menemukan beberapa foto dan koran lama tertempel pada dinding yang memuat foto-foto orang hilang di sana. Abby sangat terkejut saat mengetahui jika semua foto yang tertempel ternyata merupakan kumpulan dari foto orang hilang. Kenapa harus ditempel di kamar penginapan umum seperti ini? Namun yang membuatnya lebih merasa janggal adalah ada foto Melanie yang juga terdapat di dinding itu. Clover sendiri masih berada di luar sambil mengamati area sekitar. Tak lama, ia dikejutkan oleh bisikan yang mirip dengan suara Melanie. Disusul dengan kemunculan sosok bayangan di balik kabut tebal yang semakin menjauh. Clover yang penasaran langsung mengikutinya namun tidak menemukan apa-apa sampai akhirnya muncul Max yang buru-buru menariknya keluar. Clover? Are you okay? Singkat cerita, malam pun datang. Ketika sedang melihat kembali buku tamu yang sebelumnya kosong, Nina seketika terkejut saat mendapati nama Melanie sudah memenuhi buku tamu tersebut. Padahal jelas-jelas tidak ada orang lain selain mereka di rumah ini. Dan baru dia sajalah yang mengisi buku tamu itu. Tak lama muncullah Abby yang memperlihatkan temuannya pada Nina dan Megan. Mereka baru sadar jika dari semua foto orang yang hilang yang terpajang, tidak ada satupun kontak yang bisa dihubungi sehingga mereka semakin bingung dengan apa sebenarnya tujuan dipajangnya foto-foto orang hilang ini. There's no details on hers or any of the others. Patient, not even a phone number to contact if you have information.
Tak cukup sampai situ saja, Clover dan lainnya kembali dibuat heran dengan jam pasir yang sebelumnya mati, kini tiba-tiba terbalik dan kembali berjalan normal. Disusul dengan mobil Abby yang tiba-tiba hilang dari tempat parkir. Saat diperiksa, ternyata si mobil sudah berada di balik hujan dengan kondisi menyala. Entah ada siapa orang yang mengendarainya. Mereka memutuskan kembali ke dalam setelah si pengendara ngegas-ngegas mobilnya dengan cukup keras. Back inside. Back inside, go. Mencoba menghubungi polisi namun tidak ada sinyal. Abby dan Nina akan mengawasi dari balik jendela. Sementara Clover dan sisanya akan mencari telepon kabel yang mungkin masih bisa dipakai. Setibanya di basement yang kondisinya cukup gelap, Max kembali dibuat heran dengan adanya jendela di ruangan ini karena jelas-jelas basement ini berada di ruangan bawah tanah di mana Clover sendiri akhirnya berhasil menemukan telepon dan langsung menghubungi kantor polisi saat itu juga. Tapi telepon tidak berfungsi. Megan mencoba radio yang kebetulan masih bisa dinyalakan. Beberapa kali mencoba untuk meminta bantuan namun hanya mendapat suara kresek sebagai balasan. Di tempat Abby dan Nina, mereka teralihkan oleh suara dari arah dapur. Nina diminta untuk tetap mengawasi mobil, sementara Abby akan pergi ke belakang untuk memeriksa. Babe? Nina benar-benar terkejut saat menemukan Abby sudah tewas bersimbah darah disusul dengan kemunculan sosok pria bertopeng yang juga menghabisinya. Mendengar suara jeritan dari atas, Max langsung naik untuk memeriksa yang setibanya di ujung tangga. Ia kembali ke bawah untuk menyuruh Clover dan Megan bersembunyi setelah si pria bertopeng mengetahui keberadaan mereka di dalam basement. Sayangnya Max harus tewas saat sedang mencoba melawan. Disusul dengan Megan yang juga ketahuan dan langsung dibuntang-banting sampai tak berdaya. Sementara untuk Clover, ia hanya bisa terdiam saat melihat si pria bertopeng membenturkan Megan sampai modar. Sempat menikam punggungnya dengan pisau dapur, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkan si pria bertopeng ini. Sehingga Clover yang panik pun memutus untuk kabur sampai ke dalam hutan. Max! Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jam pasir yang sudah habis tadi tiba-tiba kembali berputar disusul dengan Clover dan yang lain kembali hidup seolah baru tiba di tempat ini. Awalnya Clover mengira jika apa yang baru saja mereka alami hanya mimpi semata. Namun dibantah oleh Nina yang menemukan namanya dalam buku tamu kini menjadi 2. Padahal jelas-jelas dia baru mengisi buku tamunya 1 kali saja. So the night is just starting over again? Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jam pasir yang sudah habis tadi tiba-tiba kembali berputar disusul dengan Clover dan yang lain kembali hidup seolah baru tiba di tempat ini. Awalnya Clover mengira jika apa yang baru saja mereka alami hanya mimpi semata. Namun dibantah oleh Nina yang menemukan namanya dalam buku tamu kini menjadi 2. Padahal jelas-jelas dia baru mengisi buku tamunya 1 kali saja. Clover terbangun di sebuah rumah kosong dengan beberapa potongan manekin menyeramkan. Di situ juga ada nenek-nenek yang sedang nonton channel ini, sempat dimintai tolong namun tidak merespon. Clover yang tidak peduli memutuskan untuk kabur namun pintunya malah macet. Yang ketika berbalik si nenek menyerang dan berkata bahwa satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat ini adalah mereka harus bertahan sampai fajar tiba. Beralih ke Abby dan Nina yang bermaksud untuk kabur dengan mobil yang tiba-tiba sudah terparkir di depan. Namun baru saja akan pergi, muncullah psikopat lain yang mencegat dan menghabisi mereka berdua. Sementara Max yang mencari Clover dan menemukan jasadnya sudah menjadi abu. Max pun melanjutkan pencarian hingga ke lantai atas yang ketika ia tidak menemukannya di sana. Clover? Dan lagi mereka kembali hidup dengan jam pasir yang juga mengulangi putarannya. Nina tidak habis pikir dengan buku tamu yang kembali bertambah. Begitu juga Megan yang rambutnya mulai mengalami rontok seolah kekurangan nutrisi termasuk Nina, Clover, Abby, dan Max yang juga sama-sama mengalami kondisi tubuh semakin melemah akibat tidak sempat makan dan minum selama terjebak di tempat ini. Abby iseng menyalakan keran yang kini sudah ada airnya. Ia langsung meminumnya tanpa pikir panjang, kemudian yang lain juga ikut meminumnya.
Clover lalu menceritakan tentang perkataan si nenek kepada mereka, di mana mereka menyimpulkan bahwa mungkin saat ini mereka sedang terjebak dalam sebuah lingkaran waktu atau yang biasa disebut dengan time looping. Dan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat adalah dengan tetap bertahan hidup sampai fajar tiba. Tak lama Abby mengalami batuk darah dengan badannya yang mendadak meledak, termasuk Nina dan yang lain juga ikut meledak di mana Megan menganggap jika mungkin itu gara-gara air yang mereka minum beracun. Dan benar saja semua orang meledak ketika Clover mulai berpikir jika mungkin mereka harus membuat rencana pelarian dari tempat ini. Karena mulai terbiasa dengan kematian, mereka kini tidak terlalu peduli dengan teror apalagi yang akan menimpanya. Mereka kini mulai fokus mencari petunjuk untuk memecahkan misteri ini. Saat sedang memeriksa berkas, Clover tak sengaja menemukan beberapa kartu nama dengan nama Dr. Hill. Setelah dipikir lagi, Clover baru sadar jika Dr. Hill adalah pria yang ia temui di rest area sebelum mencapai penginapan ini. Holy, this is the guy. Tak hanya itu, Abby juga menemukan fakta menarik tentang sejarah kelam dari kota ini. 20 tahun yang lalu, kota ini merupakan pusat pertambangan emas terbesar di Pennsylvania. Sampai pada tahun 1996 terjadi bencana longsor mengerikan akibat pengeboran terlalu dalam yang menewaskan sedikitnya 1.100 jiwa dan menenggelamkan seluruh kota seutuhnya. Akibatnya tempat ini menjadi satu-satunya tempat paling mencekam dengan sejuta sejarah kelamnya. Di mana hal itu dimanfaatkan oleh Dr. Hill yang merupakan seorang psikolog cerdas saat ia ditugaskan untuk membantu para penyintas mengatasi trauma berat akibat bencana 20 tahun lalu. Beliau menemukan celah untuk memadukan trauma berat seseorang dengan tempat mengerikan semacam ini. Dr. Alan Hill, a trauma specialist, was brought in to work with the survivor. Sementara Abby mencari alat yang bisa dijadikan senjata untuk mereka bertahan malam ini, Max sendiri iseng memutar beberapa kaset jadul yang kebetulan ada di dekat TV. Benar saja, saat sudah diputar, ternyata kaset ini berisi dokumentasi Dr. Hill yang melakukan eksperimen kejam pada para penyintas untuk mengetahui berapa lama mereka bisa bertahan. What are you doing to me? Why do I keep coming back? Why do you have these things? Dr. Hill yakin jika seseorang yang mengalami trauma berat, ketakutan hebat, kecemasan berlebih, perasaan putus asa, rasa lapar luar biasa, dan terkurung di tempat seperti ini dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi emosi dan perubahan fisik bagi penderitanya. Seperti yang terjadi pada penyintas dalam video ini yang merubahnya menjadi makhluk Wendigo atau kanibal paling mengerikan. And also more monstrous as the Wendigo. Tak lama muncullah suara radio yang ternyata itu adalah Dr. Hill. Beliau menjelaskan bahwa mereka semua terpilih untuk menjadi bahan eksperimen selanjutnya. Namun, Clover yang sudah tak peduli langsung mengutarakan tujuannya untuk menemukan Melanie, di mana Dr. Hill dengan baik hati akan mempertemukannya asalkan Clover menemuinya seorang diri. I want to see you. That can be arranged. Sadar jika ini adalah jebakan, Max dan Megan akan menyusul Clover ke dalam hutan. Sementara Abby dan Nina diminta untuk bertahan di dalam rumah yang seperginya mereka berdua muncullah si pria bertopeng yang langsung menghabisi Abby dan Nina. Sementara untuk Megan dan Max, mereka masuk hutan sambil memanggil-manggil Clover namun mereka menemukan Wendigo. Selamat dari kejaran Wendigo, Megan malah terjebak di atas kaca rapuh dan harus terjatuh bersama Wendigo yang langsung menyeretnya entah kemana. Sehingga Max dengan terpaksa harus merelakan Megan dan berjuang seorang diri. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya ia menemukan Clover tengah terjebak ranjau babi. Muncullah Melanie yang kini sudah menjadi Wendigo sepenuhnya. Max dengan cepat membawa Clover kabur dan bersembunyi di balik pagar belakang penginapan. Sadar jika malam ini mereka tidak akan selamat, Clover mengajak Max untuk mati sekali lagi dan melakukan pelarian lain di malam berikutnya. Mereka sekarang berkumpul lagi di ruang tamu dengan Clover yang mulai bingung dengan sudah berapa malam atau berapa kali mereka mati dan hidup lagi. Setelah memeriksa buku tamu, ternyata mereka sudah mengulangi malam selama 13 hari. Di mana hal itu terbukti dengan punggung Abby yang mulai menunjukkan perubahan fisik dan mental yang mulai terganggu sehingga mereka segera mencari senjata untuk melawan para Wendigo yang kini semakin mendekat. Selamat dari kejaran para Wendigo.
Kini mereka harus kembali berhadapan dengan si pria bertopeng yang menghadang di ruang tamu. Max menyuruh Clover untuk fokus saja menemukan keberadaan Dr. Hill. Sementara mereka akan menahan dan berusaha melawan si pria bertopeng sekuat tenaga. Clover kembali bertemu dengan Melanie yang langsung menyerangnya. Sempat dibujuk namun tidak membuahkan hasil. Clover yang sebenarnya tak tega pun terpaksa harus melakukan perawanan hingga ia berhasil mendorong dan membuat Melanie tertusuk batu tajam. Ketegangan kembali terjadi saat salah satu Wendigo berhasil mencium keberadaan Clover. Merasa tak memiliki kesempatan untuk menang, Clover memilih sembunyi sampai Wendigonya pergi. Di sana juga ia menemukan seonggok mayat yang entah mayat siapa itu. Dan setelah beberapa saat mencari, akhirnya ia berhasil menemukan persembunyian Hill dengan beberapa CCTV yang digunakan untuk memantau perkembangan Clover dan yang lain disusul dengan kemunculan Hill. You have been an intriguing patient. Pada akhirnya terungkaplah bahwa Cloverlah target utama dari eksperimen gila ini. Hill yang mengetahui riwayat trauma berat pasca kehilangan Melanie pun mulai menyusun atau merancang rencana untuk memancing Clover ke tempat ini. Dan untuk teman-teman yang lain, mereka hanya kebetulan ikut terjebak dalam permainan psikologi yang dimainkan oleh si Dr. Hill ini. Sementara alasan untuk Melanie dan penyintas lain yang dianggap menghilang adalah karena mereka gagal melawan rasa takut dan selamanya terjebak dalam ilusi yang Hill buat yang pada akhirnya berujung pada kematian akibat kelaparan ekstrem yang dialami. Hal itu terbukti saat Clover menemukan seonggok mayat sebelum sampai ke ruangan ini. Sehingga itu sudah cukup menjadi bukti dan mempertegas kebingungan yang sedang Clover alami. Clover lalu melihat ada tetesan air dari atap yang bocor ke atas meja. Ia yang sadar jika air itu beracun pun diam-diam menggeser gelas kopi yang Hill simpan di atas meja. It's you. Kini Clover tinggal menyelamatkan Megan yang sebelumnya sempat diseret oleh Wendigo ke suatu ruang. Selesai menyelamatkan Megan, lanjut Clover harus menyelamatkan Max yang saat ini masih dalam kejaran Wendigo lain dan menunggu sampai jam pasirnya selesai berputar. Esok pagi pun tiba, dengan terbitnya matahari dan hilangnya kabut tebal di sekitar penginapan. Hal itu menandakan bahwa mereka berhasil lepas dari permainan psikolog yang Hill buat di mana mereka adalah satu-satunya korban Dr. Hill yang berhasil selamat sampai sejauh ini. Diperlihatkan beberapa CCTV yang berada di kediaman Dr. Hill disusul dengan kemunculan mobil van hitam yang sepertinya bermaksud untuk menginap di tempat ini di mana mereka tidak tahu jika itu adalah sebuah kesalahan besar.